dia akhirnya nggak mau minta maaf karena meskipun orang lain menganggap itu bersalah gitu. Kalau ditegur misalkan malah menegur balik gitu, istilahnya melimpahkan kembali ke orang yang menegur. Salah satunya mungkin dia pernah punya pengalaman masa lalu nggak menyenangkan, entah dari teman-teman dekatnya atau siapapun, lalu dia kayak tadi marahnya masih belum terselesaikan, dianggap toksit, jadi dia memberi dampak buruk. Nah tentunya kita sebagai pribadi kan nggak kepingin kena dampak buruk juga. Memang bisa jadi pilihan itu ya, itu jadi salah satu pilihan yang disarankan. Shalom saudara sekalian, bertemu lagi bersama saya Bim Bim di podcast Elroy, dan bersama narasumber kita Bu Magdalena Ratuhaba. Beliau adalah praktisi psikologi ya Bu ya, gitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghadapi orang-orang toksik di sekitar kita. Tapi sebelum itu mungkin Bu perlu dijelaskan dulu definisinya dari orang-orang toksik dan toksik sendiri itu apa? Silakan. Mungkin secara mudah dari asal katanya kan toksit ya. Toksit itu artinya racun. Racun kan berakibat nggak bagus kalau mungkin dalam dunia medis. Racun bersifat tidak baik, bahkan mungkin bisa mencelakai kita ya. Nah itu juga mungkin diibaratkan seperti itu. Kalau people dikatakan toksit berarti dia ada unsur-unsur yang dia memberikan dampak nggak bagus gitu ya. Diibaratkan racun itu mencelakai orang gitu ya. Dalam arti mungkin sikap-sikapnya, tingkah lakunya membuat orang lain merasa nggak nyaman, memberikan dampak buruk ke orang lain yang dia berelasi kayak gitu. Ya. Bisa ini Bu, contohnya mungkin orang-orang yang mungkin dari perkataannya atau sikapnya itu menyebabkan orang-orang menerima perasaan negatif. Itu seperti apa Bu? Misalnya contoh sikap atau perkataannya. Iya, mungkin yang paling dapat kita lihat sehari-hari mungkin dalam relasi yang terdekat ya. Biasanya bisa kita rasakan relasi itu nyaman gak, itu kan biasanya dengan orang yang kita sehari-hari berrelasi, mungkin dengan saudara, dengan kakak adik atau dengan orang tua ya. Mungkin kalau di lingkungan terdekat atau kalau di lingkungan perkuliahan, di kampus dengan teman-teman atau di pekerjaan dengan rekan-rekan kerja kayak gitu. Nah kalau saya ambil contoh aja di keluarga, misalkan sang kakak ini suka marah-marah tanpa jelas gitu ya, dia merasa nggak nyaman, nggak merasa nggak terpenuhi kebutuhannya, lalu dia marah-marah dan yang dimarahin semua orang yang ada di rumah gitu ya. Itu kan akhirnya jadi toksik ya, nggak nyaman. Iya. Kita nggak tahu kenapa dia tapi kena marahnya kayak gitu. Jadi seperti itu juga. Lalu contoh misal kebiasaan sehari-hari, misalkan ibu sudah bilang mungkin kalau habis makan cuci piring kayak gitu ya, tapi sang kakak mungkin nggak, atau sang adik gantian sekarang ya, sang adik itu nggak keasikan nih mungkin main game gitu ya, lalu dia habis makan udah aja ditaruh di meja makan, nggak dibawa ke dapur dan nggak dicuci sekalian gitu ya. Nah akhirnya yang giliran terakhir makan, mungkin yang makannya nggak bareng-bareng nih, kakaknya mungkin terakhir makan, akhirnya kena tugas nih sama ibu harus beres-beres meja makan. Nah itu kan jadi istilahnya sikapnya atau tingkah lakunya jadi toksik buat kakak sang adik ini ya, karena merugikan kakaknya, jadi kena dampaknya dia harus beres-beres kayak gitu. Itu contoh sederhana aja. Sederhananya Ibu ya. Terus itu kalau dari ciri-cirinya Bu, jadi itu kan kalau melihat tadi Bu Magda bilangnya contoh-contohnya, tapi mungkin ada ciri-ciri yang secara spesifik ke karakternya itu Bu. Seperti apa Bu misalnya ciri-ciri? Itu mungkin kalau saya ada beberapa pendapat ya, ini saya merangkum dari beberapa sumber itu, yang paling kelihatan biasanya orangnya nggak merasa bersalah gitu ya, lalu dia akhirnya nggak mau minta maaf karena meskipun orang lain menganggap itu bersalah gitu. Kalau ditegur misalkan malah menegur balik gitu, istilahnya melimpahkan kembali ke orang yang menegur gitu, jadi dia nggak merasa bersalah. Nah akhirnya yang menegur akhirnya kan merasa loh kok gini orang ini, itu paling nggak yang paling kelihatan ya. Lalu ada contoh yang menarik juga, suka manipulatif biasanya. Mungkin kalau pernah dengar cerita ini teman-teman, bawang merah bawang putih pernah nggak sempat lihat mungkin dulu zaman saya? Pernah dengar Bu, masih sempat. Sinetron ya. Bawang merah bawang putih itu kan karakternya beda banget nih ya. Bawang merah itu suka
tampil bagus di depan mamanya gitu ya. Beda bawang putih orang yang tulus gitu ya. Nah bawang putih udah kerja rapi-rapi, nanti mungkin berantakin lagi sama si bawang merah, lalu terus dia ngadu ke mamanya, itu kan merugikan, yaitu istilah manipulatif karena dia ingin mengambil hati mamanya gitu ya, seperti itu, supaya yang disalahkan si bawang putih gitu contohnya. Mungkin juga ini suka menghakimi ya, lalu merasa diri benar kayak gitu, jadi menganggap orang lain yang patut disalahkan kayak gitu, jadi dia menghakimi orang lain, pokoknya orang lain yang harus disalahkan. Itu bisa jadi contoh bawang merah juga tadi ya, itu kan suka gitu. Lalu orangnya biasanya nggak jujur atau nggak konsisten ya, apa yang dikatakan nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu, karena dia inginnya memikirkan fokusnya ke dirinya sendiri kayak gitu, nggak memperhatikan perasaan orang lain gitu ya. Kemudian kalau kita ngomong-ngomong ini biasanya ada yang orang suka nyela kayak gitu, potong pembicaraan, itu bisa juga contoh toksit, karena kan orang ngomong enak-enak asik lalu dipotong, nggak minta maaf. Motong sih nggak apa-apa sih betulnya ya, kalau mungkin minta izin, Pak mohon maaf mungkin saya bisa menyela misalnya gitu ya, atau paling nggak minta izin dulu, tapi nggak langsung dia nyerobot aja mengutarakan pendapatnya misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga akhirnya yang buat orang yang sedang bercakap-cakap ini kan nggak nyaman juga. Itu toksit dalam relasi percakapan komunikasi. Kemudian biasa orang nggak mampu mengontrol emosi juga ya, mudah meledak, marah kayak gitu. Dan marahnya juga seringkali nggak tepat sasaran gitu ya. Itu yang katakanlah jadi toksit buat orang yang berrelasi kayak gitu. Iya. Jadi mungkin kesalahannya itu apa? Terus ternyata marahnya kemana-mana gitu ya. Iya. Nggak sesuai dengan, nggak tepat sasaran ke orang yang nggak tepat kesalahannya juga, mungkin yang dipersalahkan apa, tapi dia marahnya apa kan. Biasanya mungkin dulu juga. Boleh iya, seperti itu juga. Mungkin karena sakit hatinya masih tertimbun. Iya tertimbun, benar. Terus biasanya nggak mau dengar orang lain karena dia sudah punya pendapat sendiri. Jadi tadi kan kembali ke tadi, nggak mau minta maaf ya, dia nggak mau dengar orang lain, pendapat orang lain, dia merasa diri benar, lalu akhirnya nggak merasa bersalah, dan nggak mau minta maaf. Itu kurang lebih ciri-ciri yang umum ya, yang orang-orang toksit. Nah itu kan istilahnya nyebelin banget gitu ya. Nyebelin. Iya. Nggak tahu kalau anak sekarang istilahnya apa ya, relate-nya apa? Bener Bu. Udah nyebelin ya. Enggak, apa namanya bahasanya ya itu toksik tadi. Iya. Kenapa toksik sekali gitu. Nah itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya, orang-orang yang demikian? Ya mungkin salah satunya mungkin dia pernah punya pengalaman masa lalu nggak menyenangkan, entah dari teman-teman dekatnya atau siapapun, lalu dia kayak tadi marahnya masih belum terselesaikan, lalu akhirnya dia biasanya orang yang merasa marah atau sakit hati itu kan untuk melampiaskan, dia akhirnya mengungkapkan unek-uneknya juga kan, lalu dia ke orang lain yang bukan dari penyebab tadi, jadi dilimpahkan ke orang lain. Mungkin juga kalau ditelusuri bisa jadi ada faktor pola asuh ya, pola asuh orang tua yang mungkin kurang tepat, misalkan orang tuanya terlalu permisif ya, terlalu membolehkan lah istilahnya, mungkin tanpa ada aturan, ada ya, mungkin karena nggak ingin anaknya kesulitan gitu ya, nggak ingin anaknya terlalu dibatasi gitu ya, nggak ada aturan-aturan di keluarga itu, lalu jadi serba permisif, akhirnya anaknya nggak punya batasan ya, mana yang tepat, mana yang kurang tepat, mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang menyenangkan orang, mana yang nggak menyenangkan orang kayak gitu. Lalu dia tadi melakukan hal yang mungkin akhirnya karena kurang, dalam artian kurang empatik gitu ya, kurang mengikuti kata hati kayak gitu. Itu contohnya. Oke, berarti tadi yang pertama adalah karena mungkin ada pola asuh sama pengalaman masa lalu yang belum selesai atau belum benar-benar diselesaikan gitu ya Bu ya. Atau juga ini pengaruh lingkungan Kak ya. Jadi kalau mungkin bisa saya teringat, kalau pengaruh lingkungan selalu ingat kata-kata Alkitab gitu ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Mungkin bisa dicari nanti yang ayatnya yang pinter Alkitab yang hafal di mana tuh. Saya nggak ingat pastinya. Nah itu kalau kita masuk lingkungan yang mungkin dalam tanda petik kurang bagus,
Bisa jadi karena manusia itu selalu ada faktor meniru gitu ya. Jadi mungkin jadi pengaruh itu dia meniru hal yang mungkin sebenarnya nggak bagus tadi ke perilaku sehari-hari, kayaknya apa diinternalisasi gitu ya, jadi bagian dari dirinya kayak gitu. Itu pengaruh lingkungan. Atau mungkin juga memang karena orang itu memang ada gangguan mental ya, kesehatan mental gitu ya, misalkan orangnya terlalu pencemas ya, terlalu khawatir gitu, jadi istilahnya bisa jadi takut terjadi sesuatu apa yang nggak sesuai harapannya gitu misalkan ya. Misalnya kalau orang khawatir nanti jangan-jangan nilai ujianku nggak bagus nih semester ini, misalkan dia khawatir aja, lalu dia ngeribetin temennya gitu ya, temennya belajar mungkin maksudnya bagus mau tanya tapi akhirnya malah mengganggu temennya belajar kayak gitu, karena dia terlalu khawatir misalnya gitu. Maksudnya khawatir kan nggak apa-apa ya, manusiawi ya sebetulnya, benar. Tapi kan dia berlebihan, mungkin sampai akhirnya nggak bisa tidur gitu ya, kebawa terus, akhirnya kebiasaannya itu mengganggu temennya, mengganggu belajar temennya misalkan tuh kayak. Iya masuk akal gitu ya. Kalau itu sih butuh pertolongan profesional ya. Kalau untuk gangguan kesehatan mental, gimana dia bisa mengatasi kecemasannya. Iya. Itu Bu, apa namanya? Tadi Bu Magda bilang kalau orang toksik sebenarnya ada dampaknya ke orang-orang di sekitarnya. Akhirnya entah itu nggak nyaman atau dan lain sebagainya. Ada nggak Bu selain perasaan nggak nyaman atau dampak jangka panjangnya atau nggak nyamannya itu yang sampai seperti apa gitu? Dampak ke ini ya dalam relasinya itu ya. Iya. Nah itu mungkin bisa ada, mungkin sebelum bicara ke situ mungkin saya ingin membatasi dalam relasi ya. Jadi kalau toksit ini pengertiannya selalu dalam relasi ya, entah relasi dalam keluarga ya, ayah ibu, orang tua anak maksud saya, lalu relasi pasangan suami istri, atau relasi pertemanan mungkin dengan teman, atau relasi kayak yang mungkin sudah meningkat hubungan yang lebih dekat, mungkin relasi dengan kekasih hati gitu ya, atau relasi dalam pekerjaan itu dengan teman-teman kerja. Itu selalu memang ada faktor relasi di dalam unsur toksit tadi itu ya, melibatkan orang lain. Nah gitu dampaknya itu macam-macam ya. Kalau mungkin di anak gitu dampaknya sejauh apa, bisa jadi kalau anaknya sering dimarahi gitu ya, misalkan orang tuanya toksitnya itu karena kecapean kerja gitu ya, seharian bekerja itu ya mungkin itu yang lalu mungkin di kantor ada masalah kerja nih, tapi belum bisa memilah ini nggak bisa meninggalkan masalah kerjanya itu sebatas di kantor, tapi dibawa pulang, anaknya kena dampak gitu. Jadi misalnya anaknya mungkin main gadget gitu ya, ini kan sekarang lagi umum banget ya anak sekarang ya, karena pandemi ya harus banyak gadget, main gadget. Mungkin nggak apa-apa sebetulnya, tapi mungkin akhirnya orang tua sudah kadung emosi dari kantor, lalu melihat anaknya main gadget, mungkin pikirannya udah mikir, wah anaknya seharian pegang gadget aja nih nggak belajar, lalu langsung marah, ayo kamu kok nggak belajar, nih waktunya main gadget aja gitu. Anaknya datang denger ayahnya gitu atau ibunya gitu, kaget bengong, ngapain ya saya. Lalu terus bisa jadi anaknya syok gitu kan, lalu bisa. Kalau itu terjadi sekali dua kali mungkin masih bisa istilahnya anaknya bisa memahami ya, mungkin dalam batas pengertian si anak ya, apalagi kalau mungkin ayahnya atau ibunya bisa meredamnya. Tapi kalau setiap hari mungkin bisa jadi anaknya akan selalu merasa menjadi pihak yang bersalah kayak gitu. Bisa jadi kepercayaan dirinya jadi kurang gitu kan. Bahkan mungkin dia selalu akan merasa bisa jadi tadi timbul kecemasan gitu ya, takut berbuat sesuatu, takut salah gitu ya, nggak berani melangkah. Itu dampaknya panjang banget kalau bisa ditelusuri gitu ya. Bisa jadi malah kalau yang sampai gangguan kesehatan mental bisa cemas berlebihan atau depresi gitu, karena kan merasa selalu disalahkan, nggak ada yang baik dalam dirinya. Padahal itu kan nilai diri itu penting banget ya, untuk harga diri penting banget untuk anak kayak gitu. Itu kalau dalam keluarga itu contoh ya. Mungkin dalam rekan kerja, mungkin kalau Kak
Bim kan sudah kerja juga, tahu gimana cara berrelasi dengan rekan kerja. Mungkin yang atasannya suka marah-marah juga barangkali kayak gitu. Mungkin beberapa kali saya kasih contoh marah-marah itu kayaknya paling mudah kelihatan soalnya ya. Nah itu lalu tanpa keterangan jelas menyalahkan pegawainya, karyawannya, mungkin dengan kesalahan sedikit tapi dipermasalahkan, atau mungkin selalu diingat juga, diungkit juga kesalahannya gitu. Bahkan mungkin dengan kesalahan yang kecil mungkin sudah langsung kena SP misalnya gitu kan. Dampaknya besar juga. Jadi akhirnya si pegawai merasa kok tidak nyaman kerja di sini. Bisa jadi secara pribadi dia merasa kayak direndahkan gitu ya dengan dirinya, dianggap sebagai pegawai yang nggak mampu kayak gitu. Itu biasanya memang akhirnya berhubungan dengan kesehatan mental dampaknya ya. Saya kalau dari yang saya simpulkan itu berarti karena tekanan terus-menerus itu ya Bu ya, tekanan terus-menerus sehingga orang-orang tersebut akhirnya kena ya entah itu rasa sakit hati yang terus mungkin belum sempat disembuhkan. Dan menurut saya itu juga jadi efeknya ke kecemasan tadi Bu ya. Kecemasan apakah yang sudah saya kerjakan itu sudah maksimal atau sudah perfect di mata orang sehingga saya tidak disalahkan lagi. Dan salah satu efeknya tadi juga Bu Magda bilang akhirnya menuntut orang lain, ini benar nggak sih kalau misalnya di perkuliahan, atau akhirnya mengganggu temennya, akhirnya jadi toksik juga, ragu-ragu terus gitu ya. Ragu-ragu dan akhirnya dampaknya ke orang lain juga. Dia menyalurkan dari yang toksik dia terima, akhirnya dia melampiaskan juga dan dampaknya toksik juga. Seperti itu ya Bu ya? Ya kurang lebih kayak gitu, berkait dengan akhirnya kesehatan mental ya, dampak jangka panjangnya. Oke, ya jangka panjangnya. Nah, itu Bu, kalau misalnya kita bertemu dengan, kalau orang-orang terdekat itu kan mungkin masih ya selalu kita temui, tapi sebenarnya ada nggak sih Bu momen dimana kita tuh memang harus menghindari orang-orang yang toksik seperti itu gitu? Kalau mungkin dalam hal atau range atau term seperti apa orang-orang itu harus dihindari atau malah nggak perlu dihindari? Bisa kita kasih itu seperti apa Bu? Iya itu saya pikir itu kata kunci juga ya, menghindari itu ya. Jadi karena tadi kan racun tuh efeknya pasti nggak bagus ya, kita ambil poinnya aja, seperti karena dianggap toksik jadi dia memberi dampak buruk. Nah tentunya kita sebagai pribadi kan nggak kepingin kena dampak buruk juga. Memang bisa jadi pilihan itu ya, itu jadi salah satu pilihan yang disarankan, minimal kalau tidak menghindari terus menerus, istilahnya mengurangi berrelasi dengan orang yang bersangkutan. Itu kalau dimungkinkan. Kalau misalkan rekan kerja kan mungkin satu bagian, tapi mungkin akhirnya nggak banyak ngomong gitu ya. Jadi kalau teman satu kampus mungkin kalau bisa ya nggak banyak interaksi gitu ya. Kalau mau tanya ya tanya ke teman lain aja gitu. Itu masih bisa. Tapi kalau dalam keluarga kan ketemu tiap hari. Itu yang tantangan besar ya. Tantangan besar gimana menghindari nggak bisa, tapi bertemu pun akhirnya nanti kita kena dampaknya gitu. Nah itu mungkin akhirnya berusaha seminimal mungkin sebaik mungkin gimana caranya interaksi itu dikurangi, yang tidak banyak berinteraksi secara langsung. Kalaupun berkomunikasi mungkin dalam waktu tertentu atau topik-topik tertentu yang tidak menyinggung pribadinya kayak gitu. Karena kan memang nggak bisa dihindari, misalkan antara kakak adik tiap hari harus ketemu, atau suami istri kan, suami istri harus ketemu tiap hari. Ya mungkin ngomongnya poin-poin aja yang ini. Cuma memang akhirnya dampaknya kan sebagai keluarga nggak bisa bagus ya, apalagi kalau sebagai keluarga Kristiani harus tetap mencerminkan kasih. Nah itu harus ada solusinya, harus ada penyelesaiannya. Tadi mungkin ada unsur perdamaian ya. Rekonsiliasi ya, pengampunan kayak gitu, yang harus melibatkan orang-orang di keluarga itu. Ya tentunya dimulai dari orang yang merasa dirinya baik-baik saja, yang tidak toksik. Kalau yang mengharapkan orang toksik mungkin agak sulit ya, tapi dari kita yang merasa masih bisa berpikir jernih,
kita ambil peran untuk tidak semakin larut dalam toksit, tapi gimana caranya memberikan penawar racunnya. Jadi kalau itu melakukan racun, kita memberikan penawar racunnya. Mungkin dengan apa? Kalau dalam hal yang sifatnya kita pelajari dalam firman Tuhan, mungkin apa, menyebarkan kasih gitu ya, dalam sikap mengasihi sesama, mengasihi keluarga seperti Tuhan mengasihi mereka gitu. Seperti Tuhan mengasihi kita juga. Yaitu memang gampang kita ngomong, tapi itu realisasinya sulit. Tapi perlu ya. Kita mendampingi bagaimana dia bisa mengatasi itu, bangkit dari kelemahan-kelemahannya gitu. Jadi berjalan bersama. Jadi kita menerima dia, mendampingi dia, mungkin juga memberi teladan buat dia.